Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan semoga rezeki kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk rencana kita semoga segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sharing lagi ya kegiatan budgeting aku. Sebelumnya aku akan disclaimer dulu, aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu anak balita dan aku berdomisili di Bogor ya teman-teman. Maksud tujuan aku share kegiatan ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin share kegiatan budgeting atau caraku mengelola keuangan rumah tangga. Oke teman-teman, di video yang pertama ini aku buka dengan menulis tracker pengeluaran ya. Jadi di sini tuh aku nulis dulu nih pengeluaran apa aja yang udah aku keluarkan. Jadi sebelum aku pakai pensil, sebelum pakai pulpen aku menggunakan pensil dulu ya teman-teman, biar takutnya ada perbaikan ataupun apapun itu. Nah untuk hari Senin, di sini untuk pengeluaran pertama aku beli ampela ini setengah kilo ya teman-teman, harganya 11.000. Harusnya aku tulis food aja ya, cuman di sini nggak apa-apa ya teman-teman. Karena aku ngambil budgetnya itu dari food. Kemudian untuk food juga aku mengeluarkan 10.000 lagi. Lanjut untuk dana jaga-jaga dan untuk istri ini aku ngambil masing-masing 10.000. Jadi langsung aku buletin aja 20.000 ya teman-teman. Lanjut di hari Senin aku belanja groceries 15.000. Kemudian lanjut lagi di hari Rabu, ini untuk pengeluaran anak aku ya, yaitu 12.000. Lanjut untuk arisan, karena jadwalnya tuh hari Selasa ya teman-teman. Aku keluarkan budget sesuai anggaran, yaitu 20.000. Terakhir untuk food 5.000. Kemudian alhamdulillah di hari Rabu dan hari Kamisnya, ini aku nggak mengeluarkan budget ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku no spend challenge atau tidak mengeluarkan uang selama 2 hari, alhamdulillah. Kemudian lanjut untuk di hari Jumatnya, ini aku groceries sebanyak 10.000. Kemudian untuk belanja ke pasar ini aku anggarkan 44.000, dan untuk anak aku yaitu 3.000 rupiah. Kemudian di hari Sabtu alhamdulillah aku hanya mengeluarkan untuk budget anak aja ya sebanyak 5.000 rupiah. Nah ini dia, aku udah selesai ya teman-teman. Jadi tracker pengeluaran di minggu kedua itu sebanyak yang di catatan gitu. Jadi alhamdulillah aku berhasil selama 3 hari yaitu tidak mengeluarkan uang atau no spend tracker ya. Jadi kenapa sih aku bikin kayak gini? Biar ada gambaran teman-teman seberapa berhasil kita sih atau berapa jumlah hari sih dalam 1 bulan kita mampu tidak mengeluarkan uang ya. Nah di sini biar ada tandanya aku arsir aja ya teman-teman pakai spidol yang warna kuning. Nah lanjut lagi di sini untuk menandakan ya teman-teman, kenapa aku beda-beda spidol, karena biar bisa membedakan. Nah untuk warna biru ini aku tandain untuk food, kemudian untuk hijau itu aku keluarkan untuk groceries, kemudian di warna pink aku tandain untuk pengeluaran anak aku ya atau kids. Kemudian untuk hijau tua aku keluarkan untuk arisan. Kemudian untuk wife atau istri aku warnain warna kuning, dan yang terakhir dana tak terduga aku warnain di warna orange ya teman-teman. Nah kenapa sih aku sekarang tuh pakai tracker pengeluaran? Jadi aku tuh pengen lihat ya teman-teman seberapa berhasilnya sih atau seberapa rincinya sih keuangan aku, dan biar aku tuh paham gitu. Kadang meskipun aku setiap minggu evaluasi gitu, tetap pasti ada aja ya pertanyaan simpang siur sedikit lah, ini uang aku kemarin pakai apa ya, terus kalau enggak, wah kok anak aku perasaan jajan baru sedikit kok tapi udah habis gitu. Kadang jadi selalu ada aja banyak atau sedikitnya pertanyaan tentang kemana uang aku. Nah makanya aku akan mencoba di bulan Januari ini memakai metode tracking pengeluaran. Jadi setiap hari pengeluaran aku tuh berapa dan tentunya kemana aja sih gitu. Mungkin terbilang sangat ribet, cukup ribet atau sangat ribet juga sih gitu kalau misalkan penilaian semata.
Nah, biar nggak ribetnya, di sini tuh kalau ada langsung pengeluaran, aku nggak langsung buka buku ini teman-teman. Jadi aku simpen dulu di handphone. Kalau misalkan aku lagi di luar nih. Nah, pas sampai rumah tuh baru aku tulis di pakai pensil dulu gitu. Makanya sekarang tuh ini baru aku tebelin tadi ya di awal teman-teman. Jadi alhamdulillah banget, ternyata oh keuangan aku tuh segini. Bahkan aku tuh pernah sehari itu nggak mengeluarkan uang gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu beberapa gambaran tracking pengeluaran aku ya. Mungkin bisa teman-teman zoom lagi video aku kalau misalkan teman-teman kurang jelas. Nah lanjut, di sini aku udah selesai evaluasi ya teman-teman di minggu kedua di bulan Januari. Jadi alhamdulillah masih ada sisaan Rp5.000 itu dari kategori groceries, dan yang lainnya alhamdulillah udah habis total dan sudah keluar dengan sesuai budget yang udah aku anggarkan ya teman-teman. Nah inilah ya teman-teman fungsinya kita budgeting tuh, setiap minggu kita biasa evaluasi budget mana aja sih yang over budget, atau budget mana aja sih yang lebih, dan kategori apa aja sih yang harus kita tambahkan gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya semata ingin mengatur keuangan karena karena uang selalu habis teman-teman, melainkan kita tuh paham ternyata yang menyebabkan kita over budget tuh ya kita menganggarkan keuangannya. Contoh dari groceries biasanya 200, ternyata pas kita udah menggunakan budgeting, kita lihat nih, oh ternyata budget selama 1 bulan itu untuk kategori groceries yang harus dikeluarkan yaitu 250.000, sedangkan aku menganggarkan 200.000 karena cuman meraba-raba aja gitu. Jadi asal tebak, oh untuk groceries 200.000 aja, padahal kenyataannya pas kita belanja ke warung itu kita menghabiskan 250.000 gitu ya teman-teman contohnya. Nah tapi balik lagi, kalau misalkan kalian ribet nih buat nulis budgeting di di buku tulis atau di buku catatan kayak gini, sekarang udah banyak banget ya teman-teman aplikasi untuk mengelola keuangan atau budgeting di HP. Atau pengen yang lebih simpel lagi, kalian catat aja di memo gitu kan, sama aja ya teman-teman, yang penting ada catatan. Oke lanjut, di minggu ketiga di sini aku akan rinciin ya teman-teman kategori apa yang aku keluarkan. Nah untuk yang pertama yaitu seperti biasa untuk arisan mingguan, yaitu aku anggarkan 20.000. Lanjut untuk beras, alhamdulillah udah habis juga di minggu kedua, makanya untuk di minggu ketiga ini langsung aku keluarkan budget 50.000. Lanjut untuk gas dan sampah. Nah ini untuk kategori sampah aja ya teman-teman. Karena tumben banget ya di minggu ketiga baru keliling si abangnya, makanya aku anggarkan 20.000. Kemudian untuk listrik nggak aku anggarkan dulu, wifi juga enggak, kemudian pulsa dan data alhamdulillah udah habis, jadi aku anggarkan 20.000 untuk minggu ketiga ini. Lanjut untuk kesehatan 5.000, kemudian untuk food dan makan 100.000, groceries 50.000, kemudian untuk bensin 15.000. Lanjut untuk kids atau kebutuhan anak ya, ini untuk jajannya dia 30.000, tapi biasanya beli susu ya teman-teman. Kemudian untuk pegangan 10.000, dan yang terakhir untuk WIF atau untuk pegangan istri ya, aku anggarkan 10.000. Nah jadi untuk total keseluruhan di minggu ketiga ini yaitu sebanyak 330.000. Nah ini tuh lebih besar ya teman-teman anggarannya dari minggu-minggu kemarin, karena ya emang pengeluarannya juga cukup besar ya. Mungkin di sini terlihat besar dari beras ya, karena biasanya di minggu pertama dan minggu kedua itu anggaran beras tuh nggak ada teman-teman. Nah ini aku tebelin dulu untuk totalnya. Nah buat teman-teman yang request ya minta foto jelasnya untuk tracker mingguan aku ini, nanti aku insya Allah share di Instagram ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh langsung cek Instagramnya aku, yaitu mama_abang17. Nah buat teman-teman juga yang mau samaan sama alat-alat budgeting yang aku pakai ini, boleh banget teman-teman langsung cek description box ya. Nah buat teman-teman juga nih yang masih bingung, Kak aku pengen konten tapi aku bingung mulainya dari mana. Nah jadi kalau mau konten tentunya tentang budgeting dulu ya. Kalau misalkan pengen budgeting pengen konten tentang budgeting, kalian pakai dulu aja barang-barang seadanya. Nah nanti insya Allah kalau misalkan aku ada waktu, aku akan share ya alat-alat budgeting sederhana yang bisa
kita semua pakai ya. Jadi nggak harus punya dulu nih dompet keuangan atau dompet pintar, terus kemudian harus punya binder, punya akrilik, enggak ya teman-teman. Jadi semua bisa mulai dengan mudah. Makanya nanti insya Allah akan aku share ya teman-teman cara atau alat budgeting untuk memulai budgeting menggunakan barang-barang yang ada gitu. Nah, alhamdulillah ini untuk sisaan tadi di anggaran minggu kedua, alhamdulillah masih ada sisa Rp5.000 ya teman-teman. Ini aku masukin ke challenge amplop untuk lebaran nanti ya. Alhamdulillah meskipun gak banyak dan aku hanya mampu ngisi 1 amplop aja, tapi tetap syukuri ya teman-teman, karena alhamdulillah ini aku udah hampir setengahnya tuh udah lewat ya teman-teman. Nah ini tuh meskipun nilainya terbilang kecil, tapi kalau misalkan untuk di mata anak-anak tuh uang 5.000 terus diamplopin tuh pas di hari lebaran dapet tuh seneng banget gitu rasanya ya teman-teman. Jadi bukan soal nominal, tapi melainkan kita tuh apa ya, dikasih itu loh yang bikin kita senengnya. Jadi kayak ada suatu momen ya, karena inget aku dulu Masya Allah setiap keliling ke rumah dikasih kalau dulu kan 2.000 tuh gede banget ya. Makanya satu rumah 2.000 atau bahkan satu rumah ada yang 3 orang ngasih 2.000 jadi 6.000 gitu teman-teman. Nah jadi tas kita tuh kayak penuh padahal uangnya receh semua, cuman hawanya tuh senang banget, apalagi kalau misalkan uangnya tuh uang baru semua teman-teman. Makanya nanti juga aku bingung nih, karena kan zaman sekarang ya teman-teman, mau tukerin uang aja ya, uang baru itu harus ada admin kayak gitu ya teman-teman. Dan aku tuh sedikit takut apakah itu termasuk riba gitu atau apa ya teman-teman. Tolong dong bantu komen di bawah ya untuk sharingnya, apakah tukerin uang terus ada adminnya itu termasuk riba atau tidak. Nah tapi mungkin untuk nanti aku meskipun uangnya aku usahakan pengennya sih yang baru ya, makanya aku mau coba untuk ke bank terdekat untuk menanyakan berapa sih minimal penukaran uang, karena kan sekarang tuh dibatas ya, mungkin karena banyak pemasaran legal atau apa ya, banyaklah di pinggir jalan sekarang, makanya dibatasi mungkin satu keluarga atau satu orang tuh maksimalnya berapa. Nah oke lanjut, di sini aku udah hitung total keseluruhan uangnya, yaitu ada 330.000 ya teman-teman, dan alhamdulillah ini untuk recehannya juga udah cukup, dan tentunya lagi mudah aja gitu teman-teman dapat receh. Nah lanjut, di sini untuk kategori pertama aku ambil binder bills ya teman-teman, atau binder untuk khusus pembayaran aja. Untuk kategori yang pertama di sini aku anggarkan untuk arisan sebanyak 20.000. Nah buat teman-teman juga nih yang nanya, Kak arisannya serius 20.000 aja per minggu? Iya teman-teman, bener, karena ini tuh tabungan receh ya. Bukan karena aku butuh ikut arisan ini, melainkan aku tuh hanya ingin mempererat silaturahmi aja, karena ini tuh arisan dari sekolahan PAUD kita ya teman-teman. Jadi aku memeriahkannya lah, ikut-ikutan untuk memenuhi gitu. Nah lanjut lagi, tadi untuk beras aku anggarkan 50.000 ya, karena emang jadwalnya beli beras. Kemudian untuk budget sampah aku anggarkan 20.000. Dan untuk wifi aku skip dulu. Kemudian untuk pulsa dan paket data, ini lebih ke paket data aja ya, aku anggarkan 20.000 biasanya. Ini aku tuh cuman beli kuota chat aja, jadi saat di luar aku tetap punya kuota, karena kan di rumah aku wifi ya, dan alhamdulillah kebanyakan juga di rumah ada wifi. Kemudian aku kalau berangkat ke sekolah juga ada wifi juga gitu. Jadi kalau misalkan kayak libur sekolah terus aku keluar rumah, nah itu untuk pulsa darurat gitu ya teman-teman. Lanjut untuk medical tadi aku anggarkan 5.000 ya. Nah lanjut, di sini aku menuju binder hitam. Nah ini binder mingguan aku atau pengeluaran selama 1 minggu ya, pengeluaran rutin tentunya. Tapi tidak nentu ya untuk budgetnya karena menyesuaikan juga. Nah untuk budget food di sini aku anggarkan 100.000. Insya Allah aku akan menggunakan metode food preparation.
Karena alhamdulillah kulkas aku udah jadi lagi, yeay. Dan tentunya aku juga udah lanjut lagi teman-teman berjualan es kulkul. Nah, buat teman-teman atau followers aku yang lama pasti tahu ya kalau aku tuh punya penghasilan tambahan yaitu dari es kulkul. Cuman qadarullah 3 bulan ke belakang itu aku stop dulu karena qadarullah kan kulkas aku rusak, dan sekarang alhamdulillah sudah aku benerin lagi. Tadinya kan mau beli ya, cuman kita mikir-mikir lagi, coba dulu deh kita perbaiki, selagi bisa diperbaiki kenapa harus beli yang baru gitu teman-teman. Makanya semoga awet. Lanjut lagi untuk groceries, tadi aku anggarkan 50.000, untuk bensin aku anggarkan 15.000, dan untuk kids need di sini aku anggarkan 30.000. Nah, untuk minggu kedua ini aku langsung belikan susu UHT ya teman-teman, karena anak aku tuh nggak support, tapi aku beliin tuh untuk menambah perkembangan anak aja ya. Jadi mungkin ada beberapa kategori susu yang alhamdulillah cukup baik ya untuk dikonsumsi, dan ada juga yang kurang baik dikonsumsi, mungkin karena kadar gulanya yang terlalu tinggi ya teman-teman. Tapi entahlah, aku juga bukan pakar kesehatan ya, jadi aku juga dapat ilmunya tuh masih minim banget, sedikit-sedikit dari media sosial aja. Kemudian untuk pegangan istri aku anggarkan 10.000, dan dana lain-lain juga 10.000. Alhamdulillah ya teman-teman, ini aku udah selesai menganggarkan untuk kebutuhan aku selama 1 minggu, dan mudah-mudahan ini bisa cukup ya. Nah, buat teman-teman juga nih yang nanyain, Kak, kok belum update sinking fund atau tabungan? Nah teman-teman, jadi alhamdulillah untuk bulan ini aku ada rencana baik, jadi mudah-mudahan rencana ini bisa segera tercapai ya teman-teman. Jadi doakan, dan tentunya insya Allah nanti di akhir bulan aku akan sharing beberapa mini sinking fund yang aku punya, karena sekarang aku dan suami sedang fokus untuk memperbanyak tabungan utama ya. Jadi segitu aja mungkin video yang dapat aku share ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mantengin videonya aku sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata, karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.